Sahabat Bapak Ibu ya yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar tidak sahabat Bapak Ibu bahwa dalam perjalanan hidup kita di kesementaraan ini kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita akan ada di satu titik perhentian sahabat Bapak Ibu. Ya, di mana kita akan mengalami yang namanya kematian pertama. Tentunya saat saya mengatakan kematian pertama berarti ada kematian selanjutnya dan itu kematian final dan itu sifatnya kekal. Bagi orang-orang yang tentunya tidak menjadi seperti apa yang Allah Bapa inginkan atas orang-orang tersebut. Ada kematian akhir. Jadi setelah kita mengalami kematian ini, ya, penghakiman kan sementara berjalan ini sahabat Bapak Ibu. Ya. Ya, penghakiman Tuhan sementara berjalan dimulai dari rumah Tuhan, firman Tuhan katakan. Kita ini penghakiman sementara berjalan, penampian sementara berjalan. Karena di saat kita mati, kita langsung ditempatkan di intermediate state atau tempat perhentian sementara. Apakah ya di Hades yang tidak nyaman atau di Hades yang nyaman yaitu Firdaus. Ya. Tentunya yang berada di Firdaus ya, akan menerima nantinya diproyeksikan di kekekalan masuk langit baru, bumi baru. Sedangkan yang di Hades tidak nyaman ya, akan nantinya saat menghadap tatap pengadilan Tuhan di akhir nanti akan mengenakan juga tubuh ya, yang tidak yang sifatnya kekal, tetapi ditempatkan di neraka. Dan kalau ada yang bertanya di mana itu neraka? Neraka itu di bumi ini. Bumi ini nanti akan habis lenyap. Habis lenyap itu lebih berbicara pada kualitasnya, habis lenyap, habis lautan api. Nah, nanti akan tersiksa selama-lamanya. Tersiksa. Karena terpisah dari hadirat Allah. Itu yang menyiksa. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita yang maaf ya. Bukan berarti saya mengharuskan sahabat Bapak Ibu doa pagi bersama-sama dengan kita ya di waktu Indonesia Tengah. Tetapi bagi sahabat Bapak Ibu yang sudah memiliki jam doa pagi setiap pagi silakan. Tetapi yang belum memiliki jam doa pagi mulailah belajar untuk doa pagi. Nah, kami dalam komunitas ini menyediakan yuk kita sama-sama doa pagi. Yang bukan hanya sekedar ya kita minta-minta Tuhan seperti anak-anak, minta-minta terus. Apalagi kita minta untuk hal-hal yang fana lahiriah. Melainkan kalaupun kita meminta agar Tuhan dapat membenahi keadaan diri kita. Itu yang penting sahabat Bapak Ibu. Berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Jangan kita menganggap keadaan kita baik-baik saja dalam kita menjalani hari-hari hidup kita yang singkat ini. Tetapi ternyata ujung-ujungnya Tuhan tidak mengenal kita. Kita mati, kita harap-harap kita masuk Firdaus yang nyaman, tetapi kita tidak masuk Firdaus yang nyaman. Kita masuk Hades yang tidak nyaman. Itu sifatnya sudah kekal sahabat Bapak Ibu. Kalaupun menghadap tatap pengadilan Tuhan, ya, kita langsung divonis untuk masuk api neraka kekal. Kita bisa hidup suka-suka kita sendiri. Bisa, silahkan sahabat Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengingat, seperti lagu yang tadi di akhir kita nyanyikan bahwa kita akan menghadap tatap pengadilan Kristus. Kita akan menghadap Tuhan. Dan kalau kita menghadap Tuhan, ya, apa yang bisa kita katakan? Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Apakah dengan kita hidup suka-suka sendiri kemudian kita bisa ku sampaikan telah usai tugasku. Apanya yang selesai sahabat Bapak Ibu? Apanya yang selesai? Kalau kita masih hidup suka-suka kita sendiri, menginginkan keinginan kita sendiri, kita tidak pernah mempertimbangkan, memperhatikan keinginan Bapa. Kalau kita masih memaksakan diri, kita menyampaikan hal demikian.
Kita itu seorang yang munafik, sahabat Bapak Ibu. Kita masih hidup suka-suka kita sendiri, tetapi klaim sudah menunaikan tugas yang Bapak berikan di kesementaraan ini. Dan toh juga nanti kalau di sana, sahabat Bapak Ibu, kita begitu gentar menghadap tata pengadilan Tuhan dengan hidup kita yang tidak berkenan, dengan hidup kita yang tidak layak. Apalagi mau mencium kaki Tuhan, apalagi mau membisikkan kita mencintai Tuhan, tetapi nyatanya kita mencintai dunia ini. Kita mengikat hidup kita dengan percintaan terhadap dunia ini. Kita perlu sadari, sahabat Bapak Ibu, ya. Ini ada ayat-ayat yang saya mau sampaikan yang jelas bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dalam Roma 14 ayat yang ke-10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Kita seringkali ya dengan alasan berdalih membela kebenaran, ya, menyelamatkan seseorang. Tetapi ujung-ujungnya kita telah menghakimi saudara kita. Kita telah menghina saudara kita. Ayat selanjutnya katakan, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Sahabat Bapak Ibu, kita yang tersakiti, kita yang terhina dan lain sebagainya, jangan balas, diam. Karena nanti akan ada tahta pengadilan Allah. Amin. Mau suami kita berubah, mau suami kita tidak berubah, istri kita tidak berubah, anak-anak kita, orang tua kita. Cukup kita sampaikan kebenaran dengan cara yang harus pertanyakan ke Tuhan, cara yang bagaimana. Tetapi kalaupun nanti di dalamnya ada perdebatan, diam kita. Diam. Karena kita semua akan menghadap tata pengadilan Allah. Memang ya kita rindu keselamatan seseorang, jiwa seseorang, apalagi orang yang kita kasihi. Tetapi kalau hanya dengan perdebatan, sahabat Bapak Ibu, kita tidak dapat memenangkan jiwa orang tersebut. Kitanya yang harus berubah, amin. Kita berjuang berubah. Tetapi ayat ini menyadarkan kita bahwa apa? Kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya mau katakan, sahabat Bapak Ibu, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, mau tidak mau, siap tidak siap, apabila kita mati, mengakhiri perjalanan waktu hidup ini di kesementaraan ini. Kita akan memberikan pertanggungan jawab. Di saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita bukan kayak, bukan. Kita mau berikan pertanggungan jawab. Kalau kita mau memberikan pertanggungan jawab, kemudian tidak ada yang kita lakukan, apa yang kita mau laporkan? Seperti hanya kita membuat satu kegiatan. Karena ada kegiatan baru kita memberikan pertanggungan jawab. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, apa yang kita mau laporkan? Tidak ada yang kita laporkan. Diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta harus dikembangkan. Itu yang harus kita lakukan untuk nantinya kita berikan pertanggungan jawab. Yang 5 talenta memberikan pertanggungan jawab. Aku menghasilkan 5 lagi. Yang 2, aku menghasilkan 2. Yang 1, aku tidak menghasilkan apa-apa. Maka yang punya talenta berkata kepada yang 1 ini, nyah engkau. Orang yang sudah tahu tapi tidak mau berubah. Orang yang sudah tahu harus haus dan lapar akan kebenaran, tetapi tidak mau belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Itu sama seperti orang fasik. Kita harus terus berjuang. Tidak ada alasan. Haleluya. Saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan memberikan pertanggungan jawab. Dan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab.
Melalui setiap kebenaran yang disampaikan, bagaimana respon kita, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab. Banyak diberi, banyak dituntut. Banyak kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan dituntut. Tetapi ingat sahabat Bapak Ibu, tentunya di saat kita bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang Bapak beri dalam kehidupan kita. Sesuai dengan respon kita atas setiap kebenaran firman Tuhan kita lakukan, maka kita diproyeksikan. Amin. Di kekekalan nantinya sahabat Bapak Ibu. Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri, bukan tentang orang lain. Jadi stop ngurusin hidup orang lain. Urusi diri sendiri, sudahkah kita berkenan dan sanggup memberikan pertanggungan jawab kepada Allah? Amin. Jelas. Ibrani 14 ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Segala sesuatu telanjang. Kita bisa berbuat baik kepada orang, tetapi hati kita tidak tulus, Tuhan tahu. Kita sementara marah kepada seseorang, tetapi karena ada banyak orang kemudian kita senyum, tapi hati dongkol, Tuhan tahu. Karena telanjang di hadapan Tuhan. Dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sampai kedalaman hati kita, Tuhan mintakan pertanggungan jawab, sahabat Bapak Ibu. Sudahkah hatimu beres? Dan mari sama-sama kita membereskan hati kita, sahabat Bapak Ibu. Hati kita itu licik. 1 Petrus 4 ayat yang ke-5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat-ayat tadi ya, memberikan pengertian bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Maka sejatinya, ya, sejak hidup di kesementaran ini kita harus benar-benar melakukan pekerjaan yang kepada Tuhan Yesus diberikan kita tongkat estafet untuk melanjutkan dan menyelesaikan. Saat kita wajib memberikan pertanggungan jawab, maka menjadi pertanyaan sejak hidup di kesementaran ini, yakni sudahkah usai tugas kita? Boro-boro mengusaikan atau mengakhiri atau menunaikan tugas kita. Saya mau tanya, sahabat Bapak Ibu tahu enggak apa yang menjadi tugas kita di kesementaran ini? Kemudian kita mati, apa yang kita mau berikan pertanggungan jawab? Kita saja tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Karena kita apa? Karena kita masih hidup suka-suka kita sendiri. Punya keinginan sendiri. Tidak sinkron dengan keinginan Bapak. Sehingga pagi hari ini, maaf tapi saya harus katakan hal ini. Jangan sampai terlambat sahabat Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Sehingga pagi hari ini, firman Allah begitu kuat, keras bagi kita. Tujuannya untuk mendewasakan kita. Amin. Sehingga kapanpun kita pulang, kita dapat memberikan pertanggung jawab. Karena apa? Karena kita telah menunaikan tugas kita. Kenapa kita bisa menunaikan tugas kita? Karena kita tahu tugas kita apa di kesementaran ini. Cara tahu bagaimana? Seperti halnya doa pagi. Ada juga doa-doa pribadi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Komunikasi dengan Tuhan, pautkan hati kita dengan Tuhan, tautkan hati kita dengan Tuhan. Kita harus menyadari keadaan kita saat ini dan kita mau bertobat. Mari kita akil balik menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Amin. Tidak hidup suka-suka kita sendiri. Nanti besok hari pada ibadah raya hari Minggu jam 6 akan lebih lengkap lagi kebenaran ini.
Sudahkah usai tugas kita? Dan tentunya kita harus berjuang, sahabat Bapak Ibu. Berjuang untuk cari tahu tugas kita di kesementaraan ini. Dan bukan cari tahu, setelah tahu, selesaikan. Tentunya Tuhan rasa-rasa mau menyerah. Kita tetap kuat, sahabat Bapak Ibu. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan tingkat pagi hari ini. Tapi kiranya pesan yang boleh dikatakan menohok ini ya, bisa membukakan mata hati kita untuk kita berjuang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ikuti terus New Chapter Community. Kebenaran yang disampaikan memang sakit. Saya pun menyampaikan ini menggores-gores daging saya juga, sahabat Bapak Ibu. Ya. Tapi apa yang mau, saya sudah terlanjur. Bahasanya sudah kadung basah sekalian. Ya. Tidak ada tendensi lain selain mengajak kita berkemas pulang. Mengajak kita semua berkemas pulang. Sampai jumpa doa pagi besok hari jam 5 pagi. Sampai jumpa ibadah raya New Chapter Community besok hari Minggu jam 6 sore. Ya. Love you all dengan penuh kasih Tuhan. Haleluya. Ini di TikTok ada yang minta didoakan untuk keluarga kami. Ada user ini ya. Oke. Oke. Kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, angkat kedua tanganmu Bapa. Ada keluarga-keluarga yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti doa pagi. Termasuk kami semua Tuhan yang mengikuti doa pagi. Hamba-Mu bermohon kepadamu, tolong jaga kami. Tolong jaga kami Tuhan. Dari kuasa kegelapan yang mencoba mengambil alih diri kami daripada-Mu. Tolong jaga kami dari diri kami sendiri yang mencoba mengambil alih diri kami sendiri daripada-Mu. Tolong jaga kami dari pengaruh-pengaruh godaan dunia ini yang mencoba mengambil alih diri kami dari Engkau Tuhan. Tolong Tuhan jaga kami dari godaan-godaan dunia ini yang mencoba mengambil alih diri kami Tuhan dari Engkau. Tuhan, jaga kami Tuhan. Jaga kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami semua. Dengan perlindungan penghantaran kuat kuasa-Mu ya Bapa. Agar kami dimampukan untuk dapat tahu tugas kami dan menunaikan tugas kami di kesementaraan ini. Kami percaya di saat kami fokus kepadamu, kepada pekerjaan yang seharusnya